Di mana ada damai itu? Setiap orang pasti menghendaki damai. Setiap agama juga mengajarkan damai. Dan setiap bangsa juga mencoba menerapkan damai di dalam undang-undangnya. Namun, dunia tidak kunjung damai. Jelas bagi saya alasannya adalah sangat sedikit orang yang menjadi penggiat perdamaian itu sendiri. Seolah berharap damai itu datang begitu saja tanpa diperjuangkan. Kan tidak mungkin. Jika menelusuri sampai ke akar-akarnya, mengapa damai itu tidak terjadi? Menurut saya alasannya adalah sebab dosa asal manusia itu sendiri, di mana manusia lebih cenderung untuk berbuat yang tidak baik atau yang tidak damai. Dan mungkin juga di sisi lain kekuatan gelap yang melawan kekuatan damai itu sendiri supaya tidak terjadi di dunia ini. Jika kita bertanya pada setiap orang akan arti damai, tentu saja dia akan memberikan rumusan berdasarkan pemahamannya. Mungkin sekali akan sungguh berbeda atau sedikit berbeda, tapi jika kita lihat esensinya, pasti tidak akan jauh berbeda. Sama halnya dengan agama-agama. Semua agama memiliki rumusan dan faham tentang damai itu sendiri. Tetapi saya yakin, jika dilihat esensinya, kurang lebih akan sama juga. Mari kita lihat apa kata-kata agama tentang perdamaian. Agama Hindu. Agama ini menyebut damai itu dengan Santi. Setiap mengakhiri kegiatan ataupun sembahyang mereka, Hindu mengucapkan Om Santi, Santi Om. Yang artinya, semoga damai di dunia dan di akhirat. Damai selalu. Lihat, luar biasa bukan? Setiap pekerjaan mereka dan setiap sembahyang mereka, mereka tujukan demi damai di dunia ini dan di akhirat. Yang kedua, agama Buddha. Menurut agama Buddha, damai itu berarti aman, tenteram, tenang, tidak bermusuhan. Orang yang damai atau yang tenang ialah mereka yang telah sanggup meredam nafsu keinginannya, tidak memiliki lagi amarah atau kemarahan, tidak ada ketakutan, kesombongan, tidak memiliki kerinduan akan masa lampau dan masa yang akan datang, tidak tamak atau iri hati, tidak kecanduan akan kenikmatan, dan memiliki keyakinan yang kuat serta mensyukuri apa saja yang dimilikinya. Pikirannya itu memiliki keyakinan yang kuat, mensyukuri segala sesuatunya, dan selalu waspada untuk mengendalikan diri. Lihat, jelas sekali bahwa bumi akan damai jika orang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di atas. Tidak usah semua, bahkan satu saja pun. Misalnya, orang sanggup meredam hawa nafsunya, pasti damai sudah akan terjadi. Konghucu, agama ini melihat damai adalah sebuah keadaan di mana kebenaran itu telah ditegakkan, kesusilaan dijalankan, keadilan diterapkan tanpa kewajiban atau tanpa pemaksaan dengan aturan-aturan atau hukum. Keadaan seperti ini dalam lingkup kecil, yakni diri dan keluarga. Tetapi dalam lingkup besar ini terjadi dalam damai di negara ataupun di dunia. Benar sekali apa kata Konghucu itu tadi. Jika kebenaran dan keadilan berjalan bukan karena terpaksa lagi, bukan karena kewajiban, bukan karena diundang-undangkan, damai sudah terjadi. Bagaimana pendapat agama Kristen kita lihat dengan sangat singkat. Bagi Kristen, damai itu disebut atau datang dari kata shalom dalam bahasa Ibrani.
Ia memiliki arti yang sangat luas, misalnya saja selamat, tidak khawatir, kemujuran, kesejahteraan, ketentraman, dan lain-lain. Yang menjadi catatan ialah, damai bisa diperoleh jika seseorang terlebih dahulu memiliki hubungan yang benar dengan Tuhannya sendiri. Maka manusia itu harus menyembah Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan, dan harus merendahkan diri di hadapannya. Artinya apa? Manusia itu harus memohon pengampunan dosa dari Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan mengutus Yesus Kristus ke dunia sebagai silih atas dosa-dosa itu, untuk menghapuskan dosa manusia. Maka jika seseorang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, maka orang itu akan mengalami kedamaian. Karena Tuhan sendiri akan memberikan damai itu, karena orang itu telah dihapuskan dari dosa-dosanya, dan orang itu akan berjuang melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Tuhannya itu. Dan yang terakhir, saudara-saudari, Islam. Damai menurut ajaran Islam sudah tercermin dari kata itu sendiri, Islam. Itu artinya damai. Dan damai juga artinya penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Maka, di mana ada Islam, di situ semestinya ada damai. Karena di situ sudah ada penyerahan diri kepada Tuhan. Tidak lagi orang di situ egois untuk mengambil sesuatu demi dirinya sendiri, tapi justru keluar dari diri, mempersembahkan diri kepada Tuhannya. Dan mengapa ada damai? Karena Tuhan itu sendiri adalah damai. Jika orang berserah kepada Tuhan, Tuhan itu sendiri adalah damai, maka orang itu telah berserah kepada damai itu sendiri. Lihat betapa menariknya konsep-konsep ini. Masing-masing memiliki kedalaman dan keluasan tersendiri. Namun, jika konsep itu dijalankan bersama-sama menurut rumusan masing-masing, konsep itu tidak akan bertabrakan satu sama lain. Karena konsep itu tidak bertentangan secara esensial. Maka tidak akan ada saling sikut jika kelima agama yang kita sebutkan tadi menjalankan konsep damai menurut faham mereka masing-masing. Dan menurut saya, seandainya satu konsep saja pun dijalankan dari semua yang ada itu, damai pun akan tetap terjadi di kalangan umat manusia ini. Kesimpulan dari saya, saudara-saudari, konsep damai tidak perlu lagi diperdebatkan mana yang terbaik. Karena yang manapun itu sudah akan pasti membawa kepada kedamaian sesuai dengan rumusan tadi. Sekali lagi, bukan konsep damai yang terbaik menjadi solusi supaya hidup kita damai. Tapi masalah sekali lagi, sangat sedikit orang yang mau memperjuangkan damai sesuai dengan konsep yang dimilikinya secara pribadi dan sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh agamanya. Baik pribadi maupun agama dan pemerintah harus mulai mempraktekkan damai itu. Bukan merumuskan dengan kata-kata supaya lebih baik, tapi mempraktekkan. Damai bukan untuk dibahas, tetapi untuk dipraktekkan. Saya mengajak kita semua untuk menjadi penggiat atau perajin perdamaian dimanapun kita berada. Dan semoga Tuhan memberkatimu semua. Terima kasih.